Selamat sore, Pak. Kami selaku PR 23 ingin mempresentasikan tugas T02, yakni juragan buku. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Grace Caldera Situmorang dengan NIM 12S23048. Dengan saya, Anu Triswani, dengan NIM 12S23038. Selanjutnya kami akan membaca kasus yang kami kerjakan dalam penugasan T02 ini. Nah, pada penugasan kali ini, yaitu merupakan sambungan dari T01 juragan buku, dan yang menjadi penambahan pada soal kali ini, yaitu pada hal yang menarik kedua, itu ialah kualitas buku. Jadi di cerita tersebut terdapat pengkategorian buku dari yang tertinggi. Jadi di soal tersebut diketahui bahwa ada basic yang memiliki rating 4,7, Maastricht dengan minimal ratingnya 4,5, recommended dengan minimal rating 4,0, average dengan minimal rating 3,0, dan low dengan rating di bawah 3. Dan itulah yang akan kami lakukan, yang harus kami cari solusinya dalam pemecahan pemecahan soal kali ini. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada soal bahwa di inputnya itu ada perubahan, yaitu untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, itu user akan memasukkan triplet dasis yang dapat kita lihat di example 1, dan pada outputnya itu ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku, dan itu dikategorikan di paling akhir atau di paling belakang dari outputnya nanti. Selanjutnya kami akan menunjukkan program dalam aplikasi Vlogarithm yang sudah kami kerjakan pada penugasan terstruktur. Karena soal ini merupakan sambungan dari juragan 01, yaitu T01, maka sama seperti penugasan yang sebelumnya, di mana yang diminta pertama kali itu adalah kita harus mengetahui stok, kemudian tahun terbit. Stok dan tahun terbit ini dibuat dalam kita deklarasikan atau kita kenalkan dalam program ini karena stok dan tahun terbit ini biasanya berupa angka di mana angkanya ini biasanya bilangan bulat, karena stok dan tahun terbit itu uh, harus dalam berupa bilangan bulat. Misalnya seperti satu barang uh, satu barang itu termasuk stok, maka dikategorikan sebagai integer, bukan real, karena real itu merupakan uh, suatu pendeklarasian yang nantinya kita bisa memasukkan fraction values atau nilai yang berkoma. Kemudian yang selanjutnya untuk judul, penulis, penerbit, format buku elektronik, ISBN itu kita masukkan ke dalam string, di mana string ini berupa nilai yang dapat berupa teks. Tidak lupa dalam T02 ini kita masukkan pendeklarasian baru, yakni kategori, namun tetap dalam tipe data string. Karena kategori yang kita maksudkan di sini adalah best pick, must read, recommended, average, dan low. Dari kelima kategori ini kami masukkan ke dalam deklarasi string karena ini masih berupa teks. Sedangkan untuk selanjutnya itu kami menggunakan real untuk harga pembelian, minimum margin, dan rating, karena di situ kita memerlukan bilangan yang tidak berupa bilangan bulat, namun itu bisa berupa bilangan desimal. Seperti harga itu kita bisa menggunakan untuk pemisah dengan 0, sedangkan minimum margin dan ratingnya itu digunakan untuk mengetahui angka setelah bilangan bulatnya, yaitu bilangan berkomanya seperti 4,5, 3,0, atau seterusnya. Nah, selanjutnya yang kami lakukan ialah
untuk menginput dari data-data yang diperlukan atau yang akan diminta untuk yang nantinya bakal menghasilkan output, yaitu kita memerlukan data berupa ISBN yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menginput judul, menginput penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, dan juga ratingnya. Nah, di sini sudah lengkap data yang diminta sesuai dengan output yang akan dihasilkan. Kemudian kami melanjutkan dengan karena yang diminta dalam T02 Juragan Buku ini terkhusus adalah kita diminta untuk tahu pengklasifikasian atau kategori dari masing-masing buku tersebut, dan kita harus mengklasifikasikan itu. Maka untuk mengklasifikasikan itu kita menggunakan sebuah penugasan, sebuah deklarasi yang berupa if, di mana ini adalah suatu statement yang akan membantu kita dalam menyelesaikan problem yang diminta dalam T02 ini. Yang pertama itu diminta kalau jika best pick maka minimal rating 4.7. Karena dalam soal tersebut yang diminta adalah minimal, maka kita membuat rating lebih besar sama dengan 4.7. Kenapa sama dengan? Karena seminimal-minimalnya rating tersebut harus berupa 4.7, tidak lebih kecil dari 4.7. Maka dia bernilai benar, maka kita tambahkan deklarasi berupa penugasan, maka kategori sama dengan assign atau penugasannya kategori sama dengan best pick. Kemudian jika bernilai salah, maka kita lanjut ke kondisi yang kedua, di mana kondisi yang kedua diminta adalah jika minimal ratingnya adalah 4.5, maka itu berupa must rate. Nah, kita membuat di sini adalah ratingnya itu 4. Rating lebih besar sama dengan 4.5. Artinya di sini adalah ratingnya itu bisa berupa angka yang lebih besar dari 4.5, maka itu bisa berupa 4.6, 4.7, sampai seterusnya. Dan kita membuat rating sama dengan 4 sama dengan 5, di mana kondisi sama dengannya ini artinya adalah seminimal-minimalnya rating itu harus berupa 4.5. 4.5 tidak bisa kurang dari 4.5. Dan kita menambahkan konjungsi, di mana yang ditandakan oleh dua tanda dan, maka kita mengetik di sini dan, kemudian rating kecil dari 4.7. Mengapa kita menambahkan itu? Karena di pengkondisian yang pertama, atau di bagan if kondisi yang pertama, kita sudah membuat ratingnya itu lebih besar sama dengan 4.7. Maka jika di kondisi false-nya, kita membutuhkan konjungsi yang berupa rating kecil dari 4.7. Karena nilai ratingnya tersebut bisa saja memenuhi 4.6. Maka 4.6 termasuk. Artinya di sini adalah kita membutuhkan daerah-daerah mana saja yang termasuk must rate. Maka jika benar akan kita tambahkan assignment kategori sama dengan must rate. Kita juga menambahkan petik 2, di mana petik 2 ini diperlukan asal setiap kita menambahkan value yang berupa teks. Selanjutnya, apabila pernyataan yang kedua tersebut masih tetap salah atau lebih kecil dari pernyataan tersebut, maka akan lanjut ke pernyataan yang lebih rendahnya lagi, yaitu kami memasukkan rating, di mana ratingnya itu lebih besar sama dengan 4.0 atau 4, dan rating itu lebih kecil dari 4,5. Nah, apabila pernyataan atau rating yang didapat itu di antara
angka-angka ini di antara 4.0 sampai 4.5, maka itu termasuk ke kategori recommended. Itulah yang akan dikeluarkan di outputnya nanti. Sedangkan apabila salah, itu akan dilanjutkan lagi ke pernyataan selanjutnya yang memiliki rating lebih rendah daripada rating sebelumnya. Nah, yaitu rating di mana ratingnya itu lebih besar sama dengan 3, serta ratingnya itu lebih kecil dari 4. Nah, apabila rating yang dihasilkan itu nanti di antara 3 sampai 4, misalnya 3,2, 3,8 seperti itu akan masuk ke kategori average. Dan apabila salah, itu termasuk ke kategori yang lebih kecil dari 3. Alasan selanjutnya mungkin bagi kita akan bertanya mengapa di kategori kecil dari 3 ini tetap bisa dikelompokkan sebagai true dan false, karena di soal juragan buku yang kedua ini tingkat yang paling rendah itu ada di low, yakni rating di bawah 3. Maka eh, eh, bagaimanapun nilai yang akan kita inputnya nantinya, asal dia lebih kecil dari 3, itu akan tetap berstatus sebagai low. Maka tidak masalah dalam if kondisi yang terakhir ini atau if kondisi yang kelima ini kita sama-sama membuat assign untuk kategori, di mana uh, di mana contohnya itu seperti kategorinya itu kecil dari 3,5, misal dia 2, maka selamanya dia akan bernilai low karena dia sudah kategori itu sudah kecil dari 3. Yang terakhir ialah output. Nah, sesuai dengan output yang diminta oleh permasalahan atau soal kali ini, yaitu yang pertama kita akan menggunakan output yaitu ISBN. Nah, setelah kita akan mengeluarkan ISBN, itu akan dilanjutkan dengan judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga pembelian, minimum margin, stok, rating, dan yang terakhir itu kategori. Nah, di keluaran yang diminta oleh soal itu menggunakan tanda pipe. Nah, tanda pipe itu digunakan untuk sebagai pemisah dari setiap pernyataan yang diminta atau data-data yang diminta. Nah, kami menggunakan yang tanda dan itu untuk menandakan bahwa masih ada sambungan dari output yang diminta. Kemudian kami juga menggunakan tanda petik di antara tanda pipe tersebut, karena apabila ingin menandakan tanda pipe itu kan sebagai tampilan yang akan ditampilkan di output itu. Nah, disitulah kita menampilkannya bahwa di output itu akan terlihat tanda pipe tersebut. Oleh karena itulah kami menggunakan tanda petik di antara tanda pipe tersebut. Nah, untuk yang paling terakhir itu termasuk kategori karena itulah yang diminta oleh persoalan atau problem kali ini, yaitu kategori berupa output kategori dari pengklasifikasian yang telah kami lakukan atau hasil dari yang telah kami sesuaikan dengan yang kami gunakan if, yaitu yang terdapat pada kategori basic, must read, recommended, average, ataupun low. Itulah yang akan dikeluarkan dari output itu. Hasil dari yang telah kita lakukan pada sistem sebelumnya. Nah, selanjutnya kami akan merankan hasil dari problem logarithm kali ini pada praktikum yang kedua ini. Sesuai yang telah dijelaskan oleh kami, bahwa hal yang pertama itu ialah memasukkan ISBN-nya. ISBN dari buku yang ada pada problem tersebut, yaitu 979, tanda penghubung 87,
00048361. Dilanjutkan lagi dengan judul buku yaitu The Science of Self-Control. Kemudian di answer, maaf terdapat kesalahan sedikit pada penulisan kata kontrol. Kemudian yaitu penulis dari buku tersebut yaitu Menno Henselman. Dilanjutkan dengan tahun terbit yaitu tahun 2021. Nah, sesuai dengan perubahan pada input yang diminta, yaitu untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, kami memasukkan triple dash pada input, yang menandakan bahwa itu tidak ada penerbitnya, karena itu diterbitkan oleh secara mandiri. Dilanjutkan dengan format buku, yang tidak ada format bukunya, kemudian dilanjutkan dengan harganya, yaitu 35,98. Mungkin dalam soal itu dimasukkan dalam bentuk dolar. Kemudian untuk minimum marginnya 1,11. Kemudian dilanjutkan dengan stoknya yaitu tinggal 41. Dan untuk ratingnya yaitu 5.0. Sehingga dikeluarkanlah output yang diminta yang telah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal kali ini. Maka untuk rangkuman dari penugasan T02 ini ada di intinya, yakni untuk kita bisa tahu kondisi kelima kondisi, di mana kelima kondisi ini memiliki penugasan yang berbeda, di mana jika suatu kondisi ratingnya lebih besar sama dengan 4,7, dia diminta sebagai kategori best pick. Untuk yang rating yang lebih besar dari 4,5 dan dia lebih kecil dari 4,7, itu dikategorikan sebagai must read. Kemudian untuk yang recommended itu yang minimal ratingnya 4,0 dan average itu minimal 3,0 dan low itu yang di bawah 3. Nah, kali ini juga kita mendapatkan ilmu baru yaitu berupa bahwa di Flowgorithm ini bisa masih menggunakan cabang di dalam cabang lagi. Oleh karena itu, inilah yang merupakan hal yang menarik yang perlu kita dalami, bahwa dalam penggunaan Flowgorithm ini kita nggak hanya menggunakan satu struktur yang hanya terstruktur secara mendatar, namun kita menggunakan cabang agar lebih spesifik hal-hal yang diminta sebagai syarat-syarat untuk memenuhi kebutuhan akan digitalisasi saat ini. Kemudian kesulitan yang kami hadapi dalam rangka pengembangan soal ini ada di pemahaman logika kami terhadap penugasan T02 ini, di mana kami harus memahami jika penggunaan if dia lebih atau sama dengan 4,7 itu harus dikategorikan sebagai best pick. Jika dia ratingnya itu 4,5 ini, dan jangan lupa kita harus menggunakan konjungsi dan ratingnya itu kecil dari 4,7, dia dikategorikan sebagai must read. Kemudian kesulitan yang kami hadapi lagi dalam rangka pengembangan solusi ini ada di outputnya. Kami tadi mengalami kekurangan ketelitian dalam menambahkan dan kategori. Dan untuk penggunaan kategorinya ini harus sesuai dengan output yang diminta.
sekianlah video yang dapat kami presentasikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Atas kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak.